Pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya kita bergabung dengan Ira Hulu dan juru kamera Ade Suherman dari Stasiun Gambir, Jakarta Pusat. Ya Ira, sejauh ini bagaimana persiapan dari kereta api jarak jauh khususnya yang diperkirakan akan naik penumpangnya pada hari Idul Adha ini? Ya, Julita dan juga pemirsa, tadi berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari beberapa tim pengamanan gabungan yang sudah berada di tempat ini, yakni tadi ada petugas dari Dishub, kemudian juga dari Satpol PP, Polda Metro Jaya dan juga TNI yang langsung mengecek kesiapan dari sejumlah transportasi umum, khususnya kereta api tempat kami melaporkan saat ini yang berada di Stasiun Gambir mengenai kesiapan mereka dalam melayani penumpang nantinya pertanggal 31 Juli 2020 dikarenakan momen tersebut bertepatan dengan Idul Adha ataupun Hari Raya Haji dan Hari Lebaran Haji maksud kami. Dan di sini berdasarkan informasi yang kami terima, adapun jumlah penumpang yang dari data yang kami dapatkan itu tadi jumlahnya yakni mencapai 1.900 seat ini sudah di-booking dengan ketentuan yakni kelas eksekutif ini sudah habis, kemudian dan beberapa yang tersedia yakni diantaranya kelas luxury tujuan Jogja dan Surabaya. Dan selain itu juga tadi kami mendapatkan informasi bahwa bukan hanya di titik ataupun di Stasiun Gambir saja dilakukan pemeriksaan, melainkan ada juga di beberapa terminal seperti Kampung Rambutan dan juga Pulau Gebang, dan juga di situ berdasarkan keterangan yang kami peroleh langsung dari Kombes Pol Sambodo Purnomo selaku Dirlantas Polda Metro Jaya yang menyebutkan bahwa diprediksi akan ada penambahan jumlah penumpang dalam waktu dari hari ini Kamis 30 Juli 2020, tepatnya nanti dari siang hingga nanti Kamis malam sampai dengan Jumat pagi. Menurut data dari lalu lintas, nanti sementara arus balik ataupun arus masyarakat untuk kembali ke Jakarta ini diprediksi akan meningkat pada hari Minggu dan juga pada siang dan sampai dengan malam hari. Dan tadi berdasarkan informasi yang kami dapatkan juga bahwa Kombes Pol Sambodo Purnomo menyatakan untuk kondisi protokol kesehatan yang diterapkan di Stasiun Gambir ini sudah memadai, yang mana sudah disediakan rapid test yang berada di tempat ini. Dan tepatnya di sisi dari lobi utara kami memang melihat bahwa sudah ada posko untuk pelaksanaan rapid test seperti itu, yang mana masyarakat ataupun calon penumpang yang ingin rapid test ini harus menunjukkan kode bookingnya terlebih dahulu agar bisa melanjutkan untuk rapid test, atau bisa dikatakan mereka yang diperbolehkan untuk rapid test adalah mereka yang merupakan calon penumpang KAI relasi jarak jauh. Dan adapun biaya yang dikenakan untuk rapid test ini adalah senilai 85.000, dan memang tadi berdasarkan keterangan dari salah seorang calon penumpang yang menyatakan bahwa harga yang ditetapkan ini cukup membantu dikarenakan memang harganya lebih murah dibandingkan di beberapa rumah sakit misalnya yang harga rapid testnya itu bisa mencapai Rp150.000. Dan berikut ini merupakan pernyataan dari Dirlantas Polda Metro Jaya yakni Kombes Pol Sambodo Purnomo terkait dengan kesiapan dari sejumlah tempat hari ini. Kami melaksanakan ke titik-titik pemberangkatan untuk penumpang dikaitkan dengan public transportation, angkutan umum, dan kita akan melaksanakan pemeriksaan tadi kami sudah ke Juanda, terus ini ke Gambir, nanti selain nanti akan ke Kampung Rambutan dan di Pulau Gebang. Kita akan mengecek pertama apakah ada penambahan jumlah penumpang dikaitkan dengan besok kita akan menghadapi libur Idul Adha yang jatuh pada hari Jumat, sehingga diperkirakan hari Kamis ini mungkin sudah mulai ada lonjakan penumpang, dan juga dikaitkan dengan apakah di lokasi-lokasi pemberangkatan tersebut sudah mematuhi protokol COVID-19. Dikaitkan pula dengan pelaksanaan operasi Patuh Jaya 2020 yang memang hari ini masih kita laksanakan sampai dengan tanggal 5 Agustus, dan dalam operasi Patuh Jaya ini kan memang targetnya ada dua, yaitu meningkatkan kepatuhan terhadap disiplin berlalu lintas dan juga meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap protokol COVID-19. Ya Julita, dan diharapkan memang selama dalam perjalanan menuju mudik nanti masyarakat ataupun calon penumpang ini tidak hanya di kereta api tapi di berbagai tempat dengan menggunakan berbagai armada ini bisa menerapkan protokol kesehatan. Julita? Ya Ira, sebenarnya berapa banyak diprediksi jumlah penumpang nantinya? Ya Julita?
Ya, Ira, bagaimana dengan prediksi jumlah penumpang nanti? Ya, Julita, berbicara tentang prediksi penumpang, dari data yang kami dapatkan memang sejauh ini untuk di stasiun Gambir sendiri ini sudah ada setidaknya 7 kereta api jarak jauh yang dioperasikan ke sejumlah tujuan, yang mana berdasarkan keterangan tadi dari Kepala Stasiun Gambir yakni Kutarto yang menyatakan bahwa untuk hari ini saja sudah ada 1.900 seat yang di-booking ataupun yang dipesan seperti itu. Dan untuk yang eksekutif ini jumlahnya juga sudah habis ataupun sama sekali sudah ludes seperti itu. Dan untuk yang sisa kelas yang tersedia adalah di beberapa seat di kelas luxury. Dan memang untuk keseluruhan bisa dikatakan PT KAI Dap 1 ini mengeluarkan ataupun mengoperasikan sebanyak 11 kereta, yang mana 7 diantaranya berangkat dari stasiun Gambir dan 4 diantaranya berangkat dari stasiun Pasar Senen. Dan adapun jumlah 4 kereta yang baru ditambah tersebut adalah yakni kereta api 6 Argo Bromo Anggrek, relasi stasiun Gambir Surabaya Pasar Turi, kemudian kereta api Argo Lawu relasi stasiun Gambir Solo, kemudian kereta api Taksaka ini stasiun Gambir Yogyakarta, kemudian kereta api Mutiara Selatan relasi stasiun Gambir Surabaya Gubeng. Dan adapun tadi kami berdasarkan wawancara kami, adapun destinasi favorit dari masyarakat ataupun calon penumpang ini adalah tetap menuju Surabaya. Dan selain itu juga jumlah pada akhir minggu pekan yang lalu ini sekitar 1.500 penumpang ini ada ataupun memesan membooking tiket seperti itu. Namun di tanggal 30 Juli 2020 ini total tempat duduk yang sudah di-booking ataupun yang sudah dipesan ini jumlahnya mencapai 3.900. Jadi memang bisa dikatakan ada penambahan jumlah penumpang, namun memang ini tidak signifikan seperti di tahun-tahun lalu sebelum pandemi COVID-19 ini. Dan berikut ini merupakan keterangan dari Kepala Stasiun Gambir Kutarto mengenai jumlah penumpang yang meningkat di masa-masa Lebaran ataupun menuju Lebaran Idul Adha ini. Mulai bulan Juli kemarin kan ada perjalanan, khususnya memang untuk dari Gambir itu hanya hari Jumat, Sabtu, Minggu ya, itu hanya 3 kereta. Dan untuk antisipasi untuk Idul Adha ini, khusus tanggal 30 ini memang ada tambahan 4 kereta, sehingga yang jalan total ada 7 KA. Kurang lebih jumlah seatnya ya sekitar 1.900-an lah. Dan untuk yang kelas eksekutif, untuk keberangkatan hari ini sudah habis semua, tinggal beberapa tempat duduk untuk kelas luxury. Untuk tujuan Jogja, Taksaka, dan untuk yang tujuan Surabaya dengan Argo Anggrek. Itu hanya tinggal beberapa seat saja. Untuk yang kelas eksekutif, keberangkatan dari Gambir hari ini sudah habis semua. Di beberapa stasiun ini ada kerjasama antara PT Kereta Api dengan RNI ya, untuk penyediaan rapid test di stasiun yang tujuannya adalah untuk pelayanan ke masyarakat juga. Jadi salah satu persyaratan untuk penumpang yang akan melakukan rapid test bahwa penumpang itu sudah bertiket dan sudah dibayar. Jadi persyaratan pertama nanti ada registrasi. Penumpang yang akan melakukan rapid test itu harus bisa menunjukkan kode booking atau tiketnya terlebih dahulu kepada kami. Julita, untuk memastikan bahwa penyebaran COVID-19 ini nantinya ketika Hari Raya Idul Adha seperti itu ataupun banyak masyarakat yang pulang kampung ini tidak menyebar sampai ke daerah-daerah, maka memang perlu dipastikan bahwa sanak keluarga kemudian ataupun saudara-saudara yang berada di Jakarta ini harus memastikan kesehatannya terlebih dahulu sebelum mereka pulang ke kampung halaman mereka. Julita, kembali kepada Anda di studio. Baik, Ira, terima kasih untuk informasinya. Selamat bertugas kembali pemirsa. Ira Hulu dan juru kamera Ade Suherman dari Stasiun Gambir, Jakarta Pusat.